mengunboxing Kompas featuring fucking rabbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya DM13 Group, dan hari ini kita spesial sekali akan mengunboxing Kompas featuring fucking rabbit. Oke, sebelum kita review, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe DM13 Group, dan juga silahkan bisa follow Instagram saya @dm_tova. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya dengan cara menonton video-video saya dari awal sampai akhir. Dan untuk video ini sekali lagi silahkan tonton dari awal sampai akhir. Oke, kita simak videonya berikut ini. Oke, ini dia sepatu Kompas featuring dengan fucking rabbit, yaitu brand asal Jepang yang juga cukup mendunia ya. Dan ini penampilan boxnya eksklusif, warnanya seperti ini, berbeda dengan Kompas-Kompas sebelumnya. Ini juga digarap dengan serius ya, tetapi yang membedakan tentunya di logo ini ya. Jadi di edisi Jepang, logo ini ada dua kelinci yang sedang fucking ya, dan di sini ini hanya sendirian di boxnya ya. Jadi dipisah di sini dan di sana. Di ukuran di sini seperti ini, teman-teman. Ada proto, low, size-nya ini kemarin saya dapat size yang 40 ya. Itu box yang di luar. Kemudian kita keluarkan dulu aja sepatunya. Jadi di dalam pun juga cukup istimewa ya. Di selimutnya ini juga ada fucking Kompas, dan ini tentunya yang istimewa. Jadi yang membedakan box Jepang dan versi Jepang dan versi Indonesia ini tentunya adalah tidak lulus sensor ini ya, karena ada gambar ini, sebenarnya gambarnya cukup vulgar. Kalau dirilis di Jepang ini bisa bebas ya, tetapi kalau dirilis di Indonesia mungkin akan menimbulkan permasalahan. Akhirnya cukup kreatif ya, akhirnya pihak Kompas membranding dengan tidak lulus sensor seperti ini. Jadi perbedaannya, yang box Jepang ini vulgar, tidak ada tulisannya, ada bagian tubuhnya. Yang di Indonesia seperti ini, dan menarik, di luar dan di dalam brandingnya ada semua. Oke, kita sampingan boxnya, kita keluarkan sepatunya. Oke, ini dia sepatu Kompas featuring dengan fucking rabbit ya. Jadi di sepatu ini nanti juga ada perbedaannya selain di boxnya dengan versi Jepang ya. Kita lihat tagnya terlebih dahulu, seperti ini. Tagnya ada artikelnya, development sample seperti ini. Ada fucking Kompasnya, logo berduanya, tulisan berduanya. Kemudian yang menarik di edisi Indonesia ini yang tidak didapatkan di edisi Jepang tentunya adalah benang merah yang saling mengikat ini ya. Jadi menurut sang kreatornya, Bang Aji Handoko, ini ada filosofinya. Ini namanya Red Thread of Fate ya, ataupun takdir benang merah ya. Ini diaplikasikan atau budaya yang populer di Cina sebenarnya, kemudian populer di Jepang. Jadi sepasang kekasih yang mau menikah itu biasanya jarinya di tali benang ya. Dan ini juga di Indonesia juga katanya ada, katanya dari etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, beberapa yang juga melakukan tradisi ini ya. Dan di Indonesia sendiri mungkin benang merah seperti ini
seperti potong pita ya. Jadi ini sebuah peresmian lah. Jadi yang membedakan tentunya nanti di sini ya, di logo di lidah sepatu ini. Kalau yang versi Jepang, kelinci ini tidak terpisah ya. Jadi ini masing-masing berdua dan dalam keadaan fucking. Itu yang membedakan tentunya di Jepang dan di Indonesia, tetapi secara umum nanti juga sama. Dan ini pun juga harus dipotong terlebih dahulu ketika nanti kita mau pakai terlebih dahulu, seperti seremonial membuka sesuatu yang baru, ada potong pita seperti itu ya, mungkin filosofinya. Oke, itu untuk filosofi cerita di balik itu. Kemudian di bahannya, sepatu ini menggunakan siluet proto ya. Jadi teman-teman kalau sudah punya proto, sepatu ini sebenarnya tidak begitu banyak, hanya dimodifikasi di beberapa bagian, tetapi yang jelas bentuknya ini adalah bentuk sepatu proto. Kemudian bahannya yang digunakan uppernya tetap kanvas, kemudian di strap ini ya, di logo ini menggunakan bahan suede ini hitam, kemudian ini broken white ya yang digunakan di sini ya. Kemudian tali yang digunakan yang membedakan dengan proto, tentunya talinya di sini menggunakan tali jenis lebar ya. Kalau proto talinya tali ron ataupun bulat ya. Ini menggunakan jenis tali lebar. Kemudian bumpernya variasi hitam. Kemudian detail-detailnya di sini ya. Jadi di sini ada tulisannya. Ini special made for FR2 di sini ya. Oke, di sini ada special made FR2. Kemudian di belakang juga ada FR2. Kemudian di bagian yang satunya ada tulisan Bandung Tokyo. Oke, itu. Kemudian detail berikutnya masih sama, ini menggunakan resleting YKK yang pasti teruji kualitasnya di resleting ini, dan sangat bagus sekali ya kualitasnya. Itu untuk resleting. Kemudian yang menarik tentunya yang membedakan dengan proto adalah outsole-nya, dan di sini outsole ini juga yang membedakan dengan versi Jepang ya. Kalau versi Jepang ini full ke bawah gambar ini, tetapi yang di Indonesia kembali lagi tidak lulus sensor ya, ada bagian yang tidak lulus sensor. Kalau yang di Jepang ini full dan bisa dikatakan vulgar untuk ukuran Indonesia. Dan ini menggunakan outsole transparan yang menarik sekali ini outsole-nya. Jadi keren lah menurut saya, ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh sepatu Kompas ya. Kemudian di insole-nya seperti ini berbeda, mungkin sudah bisa saya katakan sudah mulai empuk ya. Di dalam ada logo Kompas, kemudian ada kelincinya, ini juga sama ada logo Kompas beserta kelincinya. Oke. Kemudian sepatu ini sendiri dibanderol dengan harga 1.080.000. Kemudian yang versi high itu 1.180.000. Kalau bicara mahal atau tidak, teman-teman tergantung orangnya masing-masing ya. Tetapi sekali lagi sepatu ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan siluet proto yang dijual di bawah harga 1 juta. Kemudian dengan penambahan-penambahan yang lain, akhirnya menurut saya juga harga tersebut mungkin masih worth it lah menurut saya. Tetapi kembali lagi itu menurut teman-teman yang beli, apalagi branding iklan sepatu ini luar biasa dan mungkin menjadi branding iklan yang fenomenal ya. Mereka
pasang iklan di baliho, pasang iklan di Videotron, kemudian di kereta, kemudian di stasiun kereta. Luar biasa mereka untuk membranding, mengiklankan peluncuran dari sepatu ini. Maka saya bilang untuk harga tersebut saya katakan worth it, karena memang biaya yang dikeluarkan selain juga untuk produksi sepatu ini, juga untuk kolaborasi dengan brand luar, juga untuk promosinya yang luar biasa. Dan saya katakan kenapa saya menyesal membeli Kompas Fucking Rabbit ini, karena saya menyesal hanya mendapatkan yang low saja, karena saya sebenarnya menginginkan juga yang versi high ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, demikian tadi review kita terhadap sepatu Kompas featuring dengan Fucking Rabbit, brand asal Jepang yang hari-hari terakhir ini cukup menyita perhatian publik dengan berbagai macam promosi yang luar biasa di Jakarta sana, dan kali ini berkesempatan mendapatkannya dan sudah saya bedah secara tuntas bagaimana sepatu ini. Oke teman-teman, silahkan sekali lagi yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe DM13 Group, dan juga silahkan follow Instagram saya @dm_tova, dan mari kita diskusikan apapun bisa di kolom komentar ataupun di Instagram saya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya, dan tetap pesan saya, kalau tidak suka jangan dibeli, tetapi jangan dihujat ya teman-teman. Mari kita cintai produk-produk lokal Indonesia apapun itu, bisa sepatu, bisa clothing, dan bisa apa saja, karena dengan mencintai produk Indonesia dan juga tentunya membelinya, kita ikut membangun perekonomian bangsa kita. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.